Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, Assalamualaikum Nusantara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, mudah-mudahan semua penuh berlimpah berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara sahabat ada saat ini yang berpikir, bertanya ya, tapi mungkin bingung mau tanya ke siapa. Perkara apa? Perkara tentang saya sudah berdoa tapi nggak dikabul-kabul. Saya sudah berdoa tapi kenapa doa ini kok tidak diijabah? Nah, mudah-mudahan ini pertemuan ini mampu untuk bisa memberikan sedikit jawaban. Tentu nggak semuanya ya, tapi mudah-mudahan memberikan sedikit jawaban sehingga nanti kita bisa belajar, kita bisa mengoreksi kembali ya. Kira-kira apakah ini hal yang membuat kita itu berdoa sudah sekian lama, sudah sekian tahun tapi tidak diijabah. Saya awali dengan kisah seorang nabi yang mulia, Nabi Dzunnun. Nah, siapa Nabi Dzunnun? Nabi Dzunnun itu adalah Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Dzunnun itu Nabi Yunus. Ya. Nabi Yunus, masya Allah luar biasa ya, punya nama surat, lalu punya cerita yang menakjubkan gitu, karena memang namanya Nabi pasti ceritanya menakjubkan ya, tetapi ini agak sedikit, kalau menurut saya pribadi itu ya, lebih gitu ceritanya. Kenapa? Karena beliau itu adalah seorang hamba Allah yang saleh dari Bani Israel ya, tapi ternyata Allah menugaskan beliau untuk menjadi nabi bukan pada Bani Israel ya. Beliau diminta untuk pergi ke satu tempat ya yang ada di daerah utara Irak ya, Ninive namanya, di daerah itu namanya Ninive ya, sampai sekarang juga masih Ninive, bahkan di zaman Nabi juga namanya juga Ninive ya. Itu diminta untuk dakwah kepada kaum yang ada di sana. Jadi ini sebuah keunikan tersendiri juga ya, bukan pada kaumnya yang banyak diceritakan dalam Al-Quran kaitan dengan Bani Israel, tapi diminta untuk pergi jauh ya, berdakwah kepada kaum yang mungkin awalnya beliau tidak tahu. Walau banyak nabi juga yang begitu, tetapi ini dari Bani Israel diminta tidak kepada Bani Israel. Yang kedua, ini di saat beliau berdakwah di sana, itu dakwahnya mendapatkan penentangan yang luar biasa. Sehingga sekian lama beliau berdakwah di sana, pengikutnya itu hanya 1-2 orang. Oh, ini juga biasa, betul, ini biasa. Banyak dakwah nabi yang ditentang oleh kaumnya. Tetapi yang Masya Allahnya ketika Nabi Yunus ini pergi meninggalkan kaumnya, kaumnya ini sadar, gitu. Ya, kaumnya ini sadar. Melalui perantara beberapa orang yang sudah beriman itu, justru satu kampung ini semuanya beriman. Ya, satu kampung semuanya beriman. Nah, tidak ambil cerita di situ ya. Tapi intinya Nabi Dzunnun atau Nabi Yunus ini memang banyak keunikan dalam kisah-kisah yang Allah turunkan tentang beliau. Beliau berangkat, ya ceritanya mungkin kita semua banyak pernah mendengarnya. Beliau berangkat ya, dan Allah Subhanahu wa taala ceritakan juga dalam surah Al-Anbiya ayat 87 ayat 88 ya. Ya. Ketika Allah ceritakan bagaimana Nabi Nuh itu pergi dzahaba mughadiban. Pergi dalam kondisi marah. Marahnya kenapa? Karena kondisi kaumnya yang begitu durhaka gitu ya. Udah dikasih tahu nggak mau, membangkang ya, bahkan mendolimi itu. Maka pergi dalam kondisi mughadiban. Fadhanna, dan ketika itu Allah ceritakan seolah Nabi Nuh ini merasa Allah naqdir alaih ya, merasa bahwa Allah tidak bisa melakukan atau tidak bisa bukan ragu ya, tapi ya seolah lepas dari
dari apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah fanada fil dzulumat, ya. Allah langsungkan cerita itu pada kalimat fanada fil dzulumat. Di dalam kegelapan itu Nabi Yunus berdoa, Nabi Dhunnun berdoa, tetapi sebenarnya dari penggalan ayat ini ke penggalan ayat ini ada cerita, ya. Ketika Nabi Dhunnun atau Nabi Yunus ini pergi dalam kondisi marah, lalu beliau naik ke kapal, tapi tiba-tiba kapal itu dihempas badai oleng, ya, dan mereka mencoba mengoreksi apa ini yang membuat kok kapal kita ini nggak kayak biasanya. Oh, mungkin kelebihan barang, dikeluarkan semua barangnya, tapi ternyata yang secara teori sudah nggak ada masalah lagi, tapi masih aja oleng. Maka di antara mereka menyampaikan, oh mungkin harus kita buang ini salah satu di antara kita. Siapa yang mau dibuang? Mosok penumpangnya yang dibuang, barang udah dibuang semua, tapi masih oleng. Diundi ternyata Nabi Yunus yang dibuang. Ditelan ikan. Ya, bayangkan, ikan menelan manusia. Berarti kan namanya mati itu sudah pastilah kalau ditelan ikan, ya, di tengah samudra, ya. Tetapi ternyata disinilah mula keajaiban itu, disinilah mula mukjizat itu. Fanada fil dzulumat. Nabi Dhunnun, Nabi Yunus di tengah kegelapan ikan itu. Berarti tidak dikunyah tuh, saking besarnya ikan berarti. Tetapi beberapa riwayat menyampaikan Nabi Dhunnun itu sudah tidak punya kulit lagi. Ya, sudah habis ini semua, kulit sudah habis semuanya, mengelupas karena mungkin fase ketika beliau masuk mulutnya ikan, lalu masuk di tenggorokan ikan sampai kena mungkin beberapa enzim yang ada di dalam tubuh ikan sampai di lambung ikan. Ya, ini ceritanya mah udah pasti kalau manusia biasa mati gitu. Ya, tetapi Allah ingin berikan pesan kepada kita, sesuatu yang dianggapan manusia udah pasti semua orang memvonis mati. Ya, semua orang memvonis tidak akan selamat. Bahkan Allah sampaikan dengan kalimat dzulumat. Dzulumat itu artinya bukan hanya sekedar kegelapan, mungkin kalau mau diartikan dalam kondisi yang sangat sulit sekali. Fanada fil dzulumat. Tapi Nabi Dhunnun, Nabi Yunus dalam kondisi yang sangat sulit itu tadi, beliau berdoa kepada Allah. Tapi doanya yang ini yang perlu untuk kita pelajari. Coba bayangkan kalau kita dalam posisi itu. Kira-kira apa yang mau kita doakan? Mungkin kita doanya, ya Allah, keluarkan hamba dari sini ya Allah. Ya Allah, selamatkan hamba dari sini ya Allah. Ya Allah, itu kan yang kita pikir gitu ya. Tapi coba kita lihat apa yang diucapkan oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus tidak minta dikeluarkan dari tempat itu.